Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video materi tentang pendidikan agama anti korupsi dari kelas 2021C. Persoalan yang lebih mendasar dalam pemahaman agama adalah bahwa masyarakat tidak menyadari bahwa mengkonsumsi makanan yang didapat dari mencuri milik orang lain sama haramnya dengan daging babi atau daging anjing. Tapi masyarakat umumnya lebih takut mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi sesuatu yang berasal dari babi daripada mengkonsumsi makanan yang berasal dari harta korupsi. Keharaman karena wujudnya ternyata lebih ditakuti daripada keharaman karena upaya memperolehnya. Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa lain corruptus, yakni merubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruptio berasal dari kata kerja corrupere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, atau orang yang dirusak. Dari definisi tersebut, jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut di masyarakat. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi juga dikatakan sebagai pencuri atau sarikoh dan perampokan atau disebut dengan nabs. Demikian juga mengenai hibah yang diterima oleh pejabat. Tindakan ini adalah haram karena masuk kategori korupsi. Juga termasuk di dalamnya riswah atau suap. Bertentangan dengan ini sumpah pejabat. Dari pernyataan tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu dengan sebagai berikut. Tindakan mengambil, menyembunyikan atau menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang berlaku. Ketiga, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang amanah pada dirinya. Ketiga, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, atau instansi tertentu. 5, merugikan pihak lain bagi masyarakat maupun negara. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain. Dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi. Dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pada sifat atau model dan korupsi, dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Di samping persoalan-persoalan yang ada pada umat Islam sendiri tentang urgensi suatu orientasi konseptual mengenai pendidikan Islam terletak pada kaitannya dengan persoalan umat manusia pada umumnya. Khususnya persoalan yang dewasa ini menjadi isu internasional mengenai berbagai ancaman terhadap kelangsungan manusia di muka bumi ini. Seperti kasus korupsi di Indonesia, isu tersebut menjadi perbincangan bukan hanya dari para ilmuwan tetapi juga para pemuka agama. Hadis yang menguatkan. Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi atau riswah dalam Al-Quran dapat kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat ini menerangkan tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain. Hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerjasama. Dan itu juga sebagai peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain sama juga melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah satu seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.